Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadila Lin. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Buddha Theravada dan Buddha Mahayana untuk mata kuliah Filsafat Timur yang diampu oleh Bapak Muallim Lubis MPMI. Itu saya akan menjelaskan pengertian Buddhisme secara umum. Kata Buddhisme itu berasal dari kata bodhi atau hikmah yang dalam deklinasi menjadi budi atau nurani dan juga Buddha yang memperoleh penerangan. Oleh karenanya, sebutan Buddha tersebut pada masanya selanjutnya memperoleh berbagai pengertian. Ada yang disebut dengan yang sadar, yang memperoleh penerangan, dan berbagai lainnya. Buddhisme sendiri berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi, kepercayaan, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama, yang mana Siddhartha Gautama ini dianggap sebagai sang Buddha karena beliau telah mencapai nirwana atau pencerahan di dalam hidupnya. Siddhartha Gautama sendiri mencapai nirwana tersebut ketika ia bersemedi di bawah sebuah pohon yang disebut dengan pohon Bodhi. Kemudian pengertian Buddha Theravada. Kita masuk kepada Buddha Theravada, dan pengertian Buddha Theravada tersebut secara harfiah berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu. Buddha Theravada ini merupakan ajaran atau aliran yang tertua di dalam agama Buddha. Theravada secara umum merupakan nama yang dikenal di dunia. Namun, pada dasarnya, Theravada sendiri memiliki nama-nama lain atau sebutan-sebutan lain yang sama, yang berbeda di berbagai daerahnya. Kemudian, Buddhisme Theravada ini lahir pada awalnya pada masa Raja Asoka di India Selatan, Sri Lanka, Thailand, Burma, dan lain-lain. Kitab suci dari Buddha Theravada ini menggunakan bahasa Pali dalam pengajaran ajarannya. Kemudian tujuan Buddha Theravada ini, tujuan ajaran ini adalah untuk mencapai tingkat arahat, yang mana ajaran Theravada, arahat Theravada mengikuti sutta agama. Ajaran ini secara umum menganggap bahwa diri atau self adalah tanpa inti atau anatta, hanya dharmas yang nyata atau real, dan tujuan akhirnya adalah nibbana, yakni peleburan atau penghapusan total. Dapat disebut juga dengan nirwana. Kemudian pokok ajaran Buddha Theravada. Pokok atau prinsip ajaran aliran Theravada ini pada dasarnya merupakan ingin untuk mempertahankan kemurnian ajaran Buddha dan menjaga ajarannya agar tidak terpengaruh oleh kebudayaan lain. Maka dengan demikian ajaran Theravada sedikit dianggap ortodok oleh agama-agama lainnya atau aliran lainnya. Kemudian dari pokok dapat kita rumuskan 3 rumusan dasar ajaran pokok dari Buddha Theravada ini. Yang pertama itu, segala sesuatu bersifat fana serta hanya berada untuk sesaat saja. Yang mana di sini dimaksud bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dan dalam kehidupan ini semuanya bersifat sementara atau fana. Tidak ada yang bersifat kekal atau abadi di dunia ini. Kemudian Dharma. Dharma tersebut ialah kenyataan atau realitas yang kecil dan pendek. Kemudian yang ketiga, tujuan hidup ialah mencapai nirwana, di mana tempat kesadaran ditiadakan. Yang mana nirwana ini merupakan puncak tertinggi dari pencapaian sang Buddha, yang mana seorang Buddha memiliki tujuan dasarnya adalah mencapai kebuddhaan tersebut sendiri. Kemudian kita masuk pada Buddha Mahayana. Secara umum pengertian Buddha Mahayana tersebut merupakan salah satu
Buddha Mahayana ini adalah salah satu sekte yang berkembang dan memiliki sejarah yang panjang. Mahayana ini dapat diartikan sebagai kendaraan besar, dikenal sebagai setelah Sang Buddha wafat. Kemudian Mahayana merupakan gerakan pembaharuan Buddhisme. Pembaharuan tersebut terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi sebagai reaksi atas Buddhisme lama yang dianggap terlalu kaku dalam segala hal. Contohnya yang diwakili oleh beraneka macam aliran periode Abhidharma. Dalam hal ini, Mahayana bermaksud mengembalikan inti semangat dari Buddhisme itu sendiri. Kemudian pokok-pokok ajaran Mahayana. Pokok-pokok ajaran Mahayana ini yang pertama sunyata. Ada 10. Yang pertama itu sunyata, yang kedua trikaya, yang ketiga alaya, Vijananalni, yang keempat Dasabhumilni, yang kelima upaya kusalni, yang keenam Satparamita, yang ketujuh tujuan bodhisatta dan bodhisatta sila, yang kedelapan samatha, 9 mudra dan dayani Buddha, yang 10 bakti terhadap bodhisatta serta mantra dan darani. Kemudian persamaan dan perbedaan Buddha, Theravada, dan Mahayana. Di sini dapat dijelaskan bahwa persamaan dari kedua Buddha tersebut, yang pertama dalam segi ajaran, keduanya menerima Buddha Sakyamuni sebagai guru. Yang kedua, 4 kebenaran mulia sama persis di dalam kedua aliran tersebut. Yang ketiga, jalan berunsur 8 sama persis di kedua aliran. Yang keempat, paticca samuppada atau musabah yang saling bergantung adalah nama kedua aliran. Yang kelima, keduanya menolak gagasan tentang tentang makhluk tertinggi yang menciptakan dan mengatur dunia ini. Keenam, keduanya menerima anicca, dukkha, anatta, dan sila samadhi, panna tanpa perbedaan apapun. Ini adalah ajaran Buddha yang paling penting dan semuanya diterima oleh kedua aliran tanpa keraguan. Kemudian persamaan dari segi proses pencapaian nirwana, yang mana yang pertama itu menurut pandangan Buddhisme Theravada dan Mahayana, nirwana tidak dapat diungkapkan. Semua tidak memiliki asal-usul, tidak berubah serta tidak abadi. Yang kedua, nirwana harus direalisasikan dalam diri dan hanya jika seluruh keinginan akan kesenangan indrawi sudah dihilangkan. Yang ketiga, dalam nirwana, diri personal tidak lagi berfungsi. Satu-satunya jalan menuju nirwana adalah menghilangkan diri personal atau kekosongan, masa kekosongan. Yang keempat, nirwana merupakan sebuah perdamaian yang melampaui pengertian. Kemudian yang kelima, nirwana memberikan rasa aman yang abadi secara harfiah. Nirvana berarti disirnakan atau dihilangkan, karenanya juga berarti tenang. Kemudian perbedaan dari kedua aliran Buddha tersebut, yaitu Mahayana tidak menolak ajaran-ajaran dasar dan praktik-praktik Theravada, tetapi mereka sebaliknya menambahkan praktik-praktik dan ajaran-ajaran yang memberi satu penekanan baru pada proses untuk menjadi seperti Buddha. Perbedaan utama antara Theravada dan Mahayana adalah bahwa Theravada menekankan pada pembebasan diri sendiri, peccaka Buddha, sedangkan Mahayana menekankan pada pencapaian kebuddhaan bagi semua makhluk atau Sambyak Samudha. Baik, terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.